Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang Nona Lastri. Apa kabar Nona? Kabar saya baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Puji Tuhan, Nona kabar Ibu juga baik. Nona Lastri sekarang di asrama atau sudah pulang ke rumah? Sekarang ini saya di rumah, Ibu, karena pihak asrama itu sudah kembalikan kami yang siswa asrama itu ke rumah masing-masing supaya lebih aman, Ibu. Ya Nona, jadi situasi kita saat ini memang tidak memungkinkan ya untuk bertemu, apalagi kalian kan banyak sekali ya di asrama, jadi tidak mungkin untuk berkumpul bersama di sana ya. Iya, Ibu. Kayaknya menurut Ibu kayaknya kamu lebih senang ya Nona belajar di rumah, bisa sama keluarga, bermain dengan teman mungkin. Senang Ibu bisa berkumpul kembali ke keluarga. Apalagi kalau di asrama kan kita hanya dengan sesama teman-teman saja, dengan suster-suster saja. Tapi saya juga rindu Ibu situasi dalam kelas, rindu juga di asrama itu kan kita biasanya kalau tidur sama-sama itu sebelum tidur itu bisa cerita-cerita. Ya Nona, Ibu juga merasakan hal yang sama seperti Nona ya. Jadi Ibu juga dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang lainnya juga tidak bisa bertemu. Ibu juga rindu dengan anak-anak, peserta didik, rindu dengan Nona Lastri dan semuanya. Semoga cepat pulih ya keadaan ini supaya kita bisa berkumpul lagi. Baik Nona Lastri, Amin. berapa mata pelajaran kalian? Kalau hari ini kami ada 2 mata pelajaran Ibu, tetapi hanya dikasih tugas saja untuk mengerjakan. Oh iya, baiklah. Semangat ya Nona kerja tugas. Baik, jadi begini Nona. Maaf jika Ibu mengganggu waktu Nona siang ini ya. Mungkin Nona mau mengerjakan tugas, tidak jadi karena Ibu panggil. Jadi Ibu hanya ingin memberikan informasi kepada Nona bahwa beberapa hari yang lalu ini Ibu dapat telepon dari wali kelas. Wali kelas bicara ke Ibu bahwa prestasi Nona akhir-akhir ini menurun. Jadi nilai Nona juga menurun dan beberapa guru mata pelajaran lainnya juga mengeluh tentang kondisi Nona saat ini. Jadi ibu guru wali kelas sampai bahwa kondisi Nona terus-menerus begini mungkin kemungkinan besar uh, tidak naik kelas ya untuk semester ini. Tapi ibu harap itu tidak terjadi. Jadi hari ini ibu mau menyampaikan hal itu kepada Nona dan juga sedikit mengkomunikasi supaya Nona bisa menceritakan kenapa sampai hal itu terjadi kalau Nona tidak keberatan. Ya Ibu, tentu saja bisa Ibu. Ya, jadi kemarin juga wali kelas bilang ke ibu kalau misalnya Nona Lastri ini sering matikan kamera, terus sering tidak aktif dalam pembelajaran secara daring. Bagaimana Nona Lastri bisa menjelaskan tentang hal ini? Hmm, Tidak apa-apa, Nona bicara saja dengan ibu. Anggap saja ibu ini temannya Nona, teman curhatnya Nona. Jadi Nona bisa cerita apapun yang Nona mau. Nona juga tidak perlu takut karena pembahasan kita atau pembicaraan kita hari ini tidak mungkin sampai keluar. Jadi ibu cukup menjaga rahasia Nona aman di ibu. Jadi Nona boleh bercerita eh, terbuka ya dengan ibu. Tidak usah takut. Silakan Nona. Jadi begini Ibu, sebenarnya pembelajaran secara daring itu membuat saya sangat terganggu Ibu dan juga tidak fokus. Kalau boleh ibu tahu apa yang membuat Nona Lasri sehingga merasa tidak fokus dan terganggu? Sebenarnya saya kurang fokus dengan pembelajaran secara online Ibu, apalagi semenjak saya pulang ke rumah itu membuat saya semakin terlena dan juga semakin malas untuk belajar. Maaf Nona, maksud Nona terlena di rumah itu bagaimana? Begini Ibu, saya sulit belajar karena di rumah saya memiliki 3 orang adik dan juga mereka itu biasanya selalu mengganggu saya ketika saya sedang belajar atau misalkan saya sedang les gitu Ibu, les di kelas itu nanti mereka lewat lalu lalang di belakang. Terus saya juga jadi asik bermain dengan mereka Ibu. Dan kalau ada keluarga yang datang, saya sementara belajar misalkan itu
saya biasanya tertarik begitu untuk duduk sama-sama dengan mereka dan bergabung bercerita dengan mereka begitu Ibu. Ibu mengerti dengan yang Nona rasakan. Terus bagaimana menurut Nona pembelajaran daring ini? Apakah Nona merasa ada kendala atau Nona biasa saja dalam menjalankan pembelajaran daring ini? Kalau untuk pembelajaran secara daring itu jujur saya tidak paham banyak Ibu, karena ada beberapa kendala dalam belajar. Atau misalkan kita sementara belajar terus jaringannya tiba-tiba eh, tidak baik, jadi suaranya itu terputus-putus. Atau juga ada beberapa guru yang hanya kasih materi saja Ibu, kasih materi terus hanya kasih tugas begitu tanpa menjelaskan. Terus jadinya kan lebih banyak kami kerja tugas begitu Ibu. Materi juga biasanya kalau materi itu kalau penjelasan Word begitu Ibu, itu kurang. Lebih banyak itu dalam materi PowerPoint, jadi hanya materi sebanyak garis besarnya saja begitu Ibu. Ibu mengerti. Jadi maksud Nona, Nona itu tidak semangat belajar karena kondisi di rumah yang tidak memungkinkan untuk belajar. Terus selain kondisi rumah juga pembelajaran daring ya yang membuat Nona mengalami banyak kendala sehingga membuat Nona untuk putus asa tidak mau belajar. Apa benar begitu Nona? Ya, tepat sekali Ibu. Betul sekali Ibu begitu. Saya kadang bagaimana saya bisa kembali fokus belajar seperti dulu Ibu. Maksudnya belajar seperti kita kelas yang tatap muka begitu Ibu. Cara belajar yang efektif karena sewaktu kami masih di asrama itu saya bisa belajar dengan baik karena kami waktu belajarnya itu diatur. Misalkan hari ini atau misalkan hari Senin sampai Jumat itu belajar jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, sedangkan hari Jumat dan Sabtu itu misalkan belajar dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Misalkan begitu Ibu. Terus Baik. kalau untuk Nona tidak apa-apa. Ya, terus kalau untuk pembelajaran tatap muka Ibu, itu biasanya saya lebih aktif Bu, karena kalau pembelajaran tatap muka kan guru langsung menerangkan materi-materi itu kita bisa lihat, kita dengar sendiri begitu Ibu. Jadi saya biasanya aktif juga Ibu dalam kelas. Jadi baik Ibu mengerti karena kan kalau hidup di asrama kan akan diatur dari bangun tidur, dari jam belajar, mungkin bisa diatur ya. Jadi Ya Ibu. apa Nona terganggu? Misalnya kalau Nona belajar terus ada keributan, apakah Nona terganggu? Biasa saja kalau ada keributan. Sangat Ibu, sangat terganggu sekali kalau belajar terus ada ribut. Misalkan sementara belajar terus tiba-tiba ada TV atau ada orang yang buka musik suara besar begitu Ibu. Itu saya langsung terganggu dan langsung tidak konsentrasi begitu Ibu. Baik Nona, Ibu paham ya dengan yang Nona rasakan saat ini. Jadi kalau seperti yang sudah Nona ceritakan ke Ibu juga sudah mendengar dapat Nona itu memiliki permasalahan yaitu Nona memiliki gaya belajar auditori, tetapi Nona tidak menyadari itu mungkin. Maaf Ibu kalau saya boleh tahu gaya belajar auditori itu apa Ibu? Karena saya baru dengar itu istilahnya itu Ibu. Ya, jadi Nona, jadi setiap orang itu pasti punya gaya belajarnya masing-masing. Nona gaya belajar, ada gaya belajar visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, yang punya Nona ini gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu dengan mendengarkan menggunakan fungsi indera pendengaran kita. Jadi misalkan Nona tidak bisa belajar kalau ada sesuatu yang ribut. Jadi tidak bisa konsentrasi kalau misalkan sementara belajar terus ada keributan, nah Nona sulit konsentrasi. Terus Nona juga tidak bisa memahami pembelajaran tanpa mendengar penjelasan dari ibu guru. Mungkin hanya membaca saja Nona kurang
kurang memahami isi materi, mungkin harus ditambahkan disertakan dengan pembahasan seperti itu Nona. Apakah Nona mengalami hal-hal tersebut? Iya Ibu, saya sulit paham materi-materi di pembelajaran daring karena materi yang dibagikan itu cenderung seperti guru-gurunya hanya menyuruh kami untuk belajar sendiri begitu Bu, hanya membaca materi. Tambah lagi dengan jaringan yang kurang bersahabat. Terkadang kita dengarnya itu suaranya terputus-putus sehingga dari guru itu sulit untuk saya pahami. Makanya saya jadi malas belajar Ibu. Dan sekarang saya bingung karena wali kelas juga mengatakan bahwa kalau saya tetap begini, maka nanti kemungkinan besar saya tidak bisa naik kelas Ibu. Nona, baik Nona. Sebenarnya Ibu percaya ya, Nona ini adalah anak yang cerdas. Nona Lastri ini sebenarnya bisa. Cuman kondisi pembelajaran daring saat ini cenderung tidak sesuai dengan gaya belajarnya Nona. Kalau boleh, Ibu ingin memberikan Nona sedikit masukan dan mungkin bisa membantu Nona kalau Nona berkenan untuk Ibu memberikan sedikit masukan. Iya Ibu, Nona, saya nyalakan ya, mic-nya dulu. maaf Ibu, tadi mic-nya mati Ibu. Ya, Saya senang sekali Ibu kalau Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya. Ya, baik Nona, terima kasih ya. Sebelumnya Nona sudah mau mengizinkan Ibu untuk memberikan sedikit masukan dari Ibu. Jadi kalau menurut Ibu, Nona punya gaya belajar mungkin lebih baiknya ketika di rumah Nona bisa atur jadwal belajar. Misalkan waktu belajarnya itu kapan. Misalkan atau tempat belajarnya mungkin di rumah di ruangan-ruangan tertentu yang mungkin apa tidak adik-adik dari Nona Lastri ini tidak ada. Di kamar kah atau pokoknya di ruangan yang sulit dijangkau oleh mereka dan yang pastinya nyaman untuk Nona Lastri belajar. Atau misalnya tetapkan waktu malam hari ketika mungkin adik-adiknya tidur jam 8. Dari jam 8 saya bisa belajar sampai jam 10 ke jam 9 misalkan. Terus bisa mengecilkan mengkonfirmasi ke bapak mama bahwa bapak dan mama saya ini sebenarnya datang ke rumah ini bukan liburan, tetapi saya tetap belajar tetapi secara daring. Jadi mungkin bisa komunikasi ke bapak mama supaya mungkin bapak mama lebih bisa menegur adik-adik supaya misalkan kalau mama belajar mungkin bisa dikecilkan volume suaranya ataupun tidak ya. Terus Nona juga bisa memutar instrumen musik belajar. Akses instrumen musik belajar itu di YouTube banyak sekali ya. Di YouTube itu sudah ada instrumen-instrumen pengantar untuk belajar. Jadi belajarnya lebih rileks, lebih serius, lebih santai juga karena ada pengiringnya. Karena kita basicnya audio itu lebih suka cenderung untuk mendengar. Oh, seperti itu Ibu. Pendengarannya menarik Ibu. Belajar sambil mendengarkan instrumen. Ya Nona, menarik karena sebenarnya Ibu ini waktu SMA juga waktu SMA awal-awal kelas 1, Ibu tuh sebenarnya punya gaya belajar audio tuh, tapi Ibu tidak sadar. Jadi nilai Ibu dari SMP kelas 1, kelas 2 tuh selalu anjlok. Nah, pas waktu SMA Ibu sudah tahu, oh ternyata gaya belajar saya auditory. Nah, Ibu coba waktu itu ada temannya Ibu juga punya gaya belajar, dia rekomendasikan ke Ibu bahwa coba putar lagu atau instrumen dari YouTube untuk penenang untuk belajar ya. Ternyata itu ampuh di Ibu. Dan juga Ibu bisa fokus aja. Dan ya mulai dari saat itu nilai Ibu juga mulai naik, Ibu juga mulai berprestasi di sekolah karena betul ternyata gaya belajar saya ini auditory. Terus Nona juga kalau mungkin saran dari Ibu lagi, Nona bisa membaca kembali materi di YouTube misalkan. Kan kalau misalkan daring kan Nona cerita bahwa guru-guru hanya membagikan slide seperti PowerPoint atau materi-materi dalam bentuk yang lainnya. Nah, mungkin Nona bisa mencari referensi tambahan dari YouTube misalkan yang ada penjelasan dari gurunya. Contohnya di Ruang Guru. Ruang Guru itu kan aplikasi pembelajaran yang sudah ada penjelasannya. Jadi Nona mungkin bisa akses Ruang Guru, bisa mendengarkan ulang penjelasan yang
seperti materi pembelajaran yang dikasih oleh yang sudah Ibu berikan kepada Nona ini sebenarnya semuanya sudah Ibu jalankan dan itu berhasil di Ibu. Dan Ibu harap semoga tips-tips yang Ibu kasih ini juga berhasil di Nona ya. Iya Ibu, saya akan mencoba untuk menerapkan tips-tips yang sudah Ibu kasih. Terus saya juga kalau boleh Ibu, nanti Ibu mungkin bisa memberikan saya beberapa saran instrumen begitu Ibu, supaya saya bisa mencoba dan semoga bisa berhasil. Baik, Nona kirimkan linknya ya, Ibu suka pakai. Satu instrumen itu terkadang sampai 1 jam, sampai 2 jam, jadi Nona bisa relax sambil kerja tugas, ataupun mungkin belajar, baca-baca buku sambil mendengarkan musik itu. Karena Ibu percaya sebenarnya Nona Lastri ini anaknya cerdas, ini bisa, cuman karena mungkin situasi saat ini tidak mendukung, karena pembelajaran secara daring juga kan bukan keinginan kita semua. Harusnya kan kita berada di sekolah, tatap muka secara langsung dengan guru, bisa mendengarkan penjelasan, tapi karena adanya wabah virus ini, maka kita semua terhambat ya. Tapi Ibu yakin Nona Lastri bisa atasi permasalahan ini. Ya Ibu, terima kasih Ibu karena sudah percaya dengan saya Ibu. Ya, Nona tentu saja. Karena kendala ini kan sudah pasti Nona lewati, apalagi waktu-waktu di masa sekolah kan pasti banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kan itu bukan sesuatu penghambat kita untuk mencapai cita-cita kita kan Nona Lastri, karena mungkin apa yang Nona Lastri rasakan saat ini, permasalahan yang Nona Lastri hadapi saat ini kan belum tentu sefatal yang orang lain rasakan. Masih ada banyak orang lain yang punya permasalahan yang lebih parah dari Nona Lastri. Tetapi namanya untuk sampai cita-cita kan butuh proses, butuh perjuangan. Jadi ya semangat ya Nona Lastri, Ibu yakin Nona bisa. Terima kasih Ibu. Semangat Nona Lastri. Misalkan nanti kalau Nona Lastri sudah berhasil, nilainya tidak anjlok lagi, Ibu kasih Nona Lastri hadiah. Nanti ya kalau sudah berhasil. Wah, ini yang membuat saya tambah semangat Ibu. Iya, makanya harus belajar. Terus ya kalau Ibu boleh kasih saran kan, maksudnya Nona Lastri juga bisa mengikuti masukan yang Ibu berikan, karena semua masukan yang tadi Ibu sudah sampaikan itu pengalaman pribadi Ibu sendiri. Jadi Ibu harap Nona Lastri juga bisa berhasil ya terapkan dalam proses pembelajaran nanti. Kalau misalkan belum juga, Nona Lastri mungkin bisa datang kembali ke Ibu supaya kita bisa diskusi lagi, cari jalan keluarnya lagi. Ini mau bagaimana? Ibu tetap jadi kalau kapan saja Nona mau datang, Ibu siap. Iya Ibu, siap Ibu. Terima kasih, saya juga senang sekali Ibu bisa cerita dengan Ibu hari ini. Saya pikir nanti kalau saya ke sini, Ibu akan memarahi saya, ternyata tidak Ibu. Malahan saya tadi mau dikasih hadiah Ibu kalau memperbaiki nilai saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Nona. Ibu di sekolah tugasnya bukan untuk marah-marah anak sekolah ya, bukan. Tidak perlu takut, kapan saja Nona Lastri mau datang, mau cerita apa saja, Ibu siap dengarkan. Ya Ibu, nanti saya akan hubungi Ibu lagi kalau tips-tips dari Ibu tadi misalkan tidak berhasil, Ibu, nanti saya datang ke sini lagi Ibu. Siap Nona, Ibu tunggu kabar selanjutnya dari Nona ya. Semoga kabar baik. Amin. Baik Nona, jika tidak ada lagi yang mau Nona sampaikan, atau masih ada? Tidak ada lagi Ibu. Baik, pertemuan cukup sampai di sini. Lastri istirahat sedikit, terus kemudian lanjut lagi kerja tugas ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, Ibu juga berterima kasih kepada Nona karena Nona sudah mau menyempatkan waktu ya untuk Ibu. Bertemu lagi Nona Lastri, selamat siang. Terima kasih Ibu, sampai bertemu lagi. Ya Nona.